Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, selamat siang maksudnya. Selamat siang atau selamat sore atau selamat malam, tergantung kalian menonton video ini. Oke. Kelas 3 Abdurrahman bin Auf. Kali ini kita akan belajar tema 1. Itu bukan subtema 2 ya, subtema 3. Salah tulis. Subtema 3. Oh, subtema 4. Subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke. Kita langsung cek materinya. Oke. Judul kali ini adalah toleransi. Bisa kalian buka halaman 52, tema 1 halaman 52. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata tolerer atau tulisannya tolerare ya. Tolong di garis bawahi kalau bisa. Ya, bahasa Latin tolerer yang berarti sabar membiarkan sesuatu. Ya, artinya apa? Sabar membiarkan sesuatu. Itu arti dari tolerer tadi. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati dan menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Itu secara luas atau pengertian toleransi secara istilah. Nah, itu ya, tolong digaris bawahi. Itu kata topik garis bawahi juga ya. Kalian garis bawahi itu pengertian toleransi secara luas. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh interaksi lain yang dapat dilakukan dengan beragam teman dalam keragaman agama di lingkungan sekitar, ya, atau di lingkungan rumah ya. Bisa dilihat di sini ada 5 contoh. Nomor 1, mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan tempat ibadah. Oke. Itu. Nomor 2, membantu teman yang mendapatkan musibah. Tadi nomor 1 mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan tempat ibadah. Tempat ibadah siapapun. Selagi itu selagi itu ada di lingkungan kita. Kalau misalkan di lingkungan kita, nauzubillah ya, terjadi banjir misalkan. Terus ada tempat ibadah agama lain yang sedang menggotong royong membersihkan tempat ibadah tersebut. Nah, kita sepatutnya ikut membantu tanpa memandang siapapun dia, ya. Mau dia Kristen, mau dia Hindu, ya. Kalau sedang membutuhkan bantuan, hendaknya kita bantu. Nomor 2, membantu teman yang mendapatkan musibah ya, tanpa memandang agamanya. Agama Kristen kah dia, agama Hindu kah dia, agama Buddha kah dia. Selagi dia membutuhkan bantuan, hendaknya kita membantu. Nomor 3, menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah. Ya, kita sudah bahas di pertemuan kemarin ya, sebelumnya pokoknya. Melaksanakan ibadah kita jangan ganggu ya. Kalau misalkan setiap hari Minggu ada ibadah orang Kristen ya di gereja-gereja, itu kita nggak boleh ganggu, harus membiarkan, karena hak mereka di Indonesia untuk melaksanakan ibadah dengan tenang. Jadi kita nggak boleh mengganggu, harus menghormati. Nomor 4, tidak mencemooh agama lain, tidak menghina agama lain, tidak boleh. Ya. Walaupun kita nanti menghina, nanti ada pasalnya, kena hukuman pencemaran agama, penghinaan agama ya. Nanti ada pasalnya tuh, ada hukumannya. Nomor 5, selalu berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pasti agama kita Islam memerintahkan untuk kita berbuat kebaikan. Hendaknya kita selalu berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oke, lanjut. Nah, ini materi kedua. Materi kedua kita buka halaman 53 yang membaca nyaring tuh, yang ayo belajar bisa. Ya, yang ayo belajar buka silakan.
Sudah, kalau sudah buka kita ke topik bacakan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap maupun pengalaman penulis. Jadi ketika kita sedang membaca buku dan kita sedang mempraktekkan membaca nyaring, ini seperti inilah keterangan seperti apa sih membaca nyaring ini, ya seperti ini. Tadi itu kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacakan dengan ucapan dan intonasi, nada ya, intonasi dan nada ya yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan. Jadi ketika kita membaca dengan ucapan dan intonasi membaca yang tepat, nah itu bisa memberikan pemahaman bagi pendengar dan bagi kita yang membaca. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita membaca, hendaknya kita harus memperhatikan ucapan dan intonasi. Ya. Nah, ini ada 5 keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring, antara lain nomor 1, menggunakan ucapan yang tepat. Ya. Nomor 2, menggunakan intonasi suara yang wajar. Yang ketiga, menguasai tanda-tanda baca, ya, koma, tandanya apa, titik, tandanya apa, ya. Koma berhenti sejenak misalkan, habis itu lanjut lagi. Jangan ada koma tapi dilanjut terus, nggak ada koma, nggak ada titik, nyerocos terus tanpa memperhatikan tanda baca. Itu tidak akan memberikan pemahaman kepada orang yang mendengar. Nah, jadi kita harus menguasai tanda-tanda baca. Nomor 4, membaca dengan terang dan jelas. Jelas, harus jelas. Biar jangan pelan terkencang gitu. Maksudnya pelannya pelan banget sampai nggak kedengeran gitu ya. Jadi harus jelas dan terang dan jelas ya. Nomor 5, mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibaca. Ya, jadi sebelum kita membaca di depan orang-orang, jadi kita harus menguasai apa sesuatu yang kita baca dulu. Nah, jadi kita harus membaca dulu apa yang nanti kita akan baca. Contoh, kalian ditugaskan untuk membaca buku di depan teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kalian membaca di depan teman-teman, kalian harus baca sendiri dulu dan harus kalian pahami. Nah, nanti ketika baca, kalian sudah paham. Oh, seperti ini gitu ya. Nomor 6, membaca dengan penuh percaya diri. Jadi jangan malu-malu, harus pede. Nah, jadi nanti Kak Topik mau kalian membaca di depan teman-teman ya. Ada tugas nanti ketika kita tatap muka. Lanjut. Nah, ini materi kita yang ketiga. Nah, di sini ada di halaman 53 juga yang Ayo membaca. Itu judulnya pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu tumbuh ya. Manusia, hewan, tumbuhan pun tumbuh. Nah, sudah dilihat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dimulai sejak percambahan. Percambahan itu kayak biji ya, biji yang sudah tumbuh, yang tumbuh dikit, tunas ya, percambahan biji, tunas lah. Kecambah kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Maksudnya ada daun, ada akar ya, ada batang. Setelah tumbuh hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakan. Jadi ketika tumbuhan sudah mencapai usia tertentu, usia yang sudah ditentukan ya masing-masing kan, karena nggak sama semua. Nah, dia akan berkembang atau berbuah atau berbiji. Sebagai apa? Sebagai alat perkembangbiakan. Lanjut. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di daerah yang mengandung jaringan meristem. Meristem nanti kita bahas ya. Jaringan ini terletak di ujung batang dan ujung akar. Di mana letak meristem? Jaringan yang terletak di ujung batang dan ujung akar. Nah, jangan sampai nggak tahu nih. Di mana
terletak di ujung batang dan ujung akar. Kalau bisa digaris bawahi. Dan kambium. Nah, mengandung jaringan meristem dan kambium. Bukan. Kambium itu termasuk ini ya, termasuk bagian dari tumbuhan. Aktivitas jaringan meristem yang terletak di ujung batang atau akar menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda bila dibandingkan dengan jaringan meristem di kambium. Untuk itu, pertumbuhan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Apa itu primer dan apa itu sekunder? Check it out. Ya. 1. Pertumbuhan primer. Ada di halaman 54, silakan. 53 masih ya, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan pada tumbuhan primer. Di garis bawahi, silahkan. Ya. Dari adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan pada tumbuhan primer. Nah, ya. Titik tumbuhan primer terbentuk sejak tumbuh masih berupa embrio. Jaringan meristem ini dapat di ujung batang dan ujung akar. Akibat pertumbuhan ini, akar dan batang tumbuhan bertambah panjang. Berarti pertumbuhan primer berhubungan dengan jaringan meristem yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Nah, nomor 2, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh aktivitas jaringan tumbuhan sekunder. Beberapa jenis tumbuhan memiliki umur yang berbeda-beda untuk berkembang menjadi dewasa. Masa dewasa ditandai dengan kemampuan berkembang biak. Jadi, ketika suatu tumbuhan telah membentuk bunga, berarti tumbuhan itu telah dewasa dan dapat menghasilkan biji. Biji merupakan calon individu yang dapat tumbuh dan berkembang jika menemukan kondisi lingkungan yang sesuai. Jadi, tumbuhan bisa disebut dewasa ketika dia sudah berkembang. Ya. Nah, bunga ya, berbunga maksudnya, bukan berkembang, berbunga. Nah, jadi tumbuhan bisa disebut dewasa dengan tanda dia sudah membentuk bunga. Lanjut. Nah, sudah ya. Itu saja tema 1 hari ini. Tugasnya kalian kerjakan halaman 54. 54 inti untuk 55. Waduh, agak susah nih. 55 nanti gampang lah. Oke. Kalian kerjakan dulu halaman 54 yang ayo menjawab dari 1 sampai 5. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.